Sobat Java, kali ini kita bakal ngajain Sobat Java semua untuk belajar dan mempelajari warisan budaya di Indonesia. Nah, warisannya adalah batik. Nah, kebetulan banget juga kita udah berada di Kampung Batik yang berada di Giriloyo, Mungkirsari, Bantul, Yogyakarta. Yuk, langsung aja kita masuk. Halo Bu, selamat siang. Monggo, selamat siang. Halo Bu, kita dari Sobat Java. Di sini Iya. kita mau tanya-tanya nih Bu, sama batik yang ada di Kampung monggo, Batik silakan, ini. iya. Sebelumnya boleh dong buat perkenalan dulu sama Sobat Java yang ada di rumah Bu. Oh iya, nggih. Saya itu ya salah satu perajin batik dari Kampung Batik Giriloyo yang ikut mengelola kegiatan wisata di Desa Wisata Mungkirsari, fokusnya di Kampung Batik Giriloyo. Yang Lydia boleh tanya nggak Bu? Boleh, Di sini ya. tuh ada jenis apa, batik apa aja sih Bu? Kalau batik Kampung Batik Giriloyo hampir semuanya batik adalah batik klasik Mataraman, batik tradisional. Jadi ada seperti ini, ada motif Sido Aceh, ada motif Sido Mukti, ada motif Ayu Temurun, kemudian ada Truntum, ada motif batik kembar dan banyak sekali motif-motif yang ada di sini. Ada filosofi atau maknanya sendiri nggak sih? Ya, itulah kelebihan dari batik kami yang ada di Kampung Batik Giriloyo yang merupakan batik klasik itu hampir semua motif punya filosofi. Misalnya ini ya batik Sido Aceh. Sido Aceh itu Sido itu menjadi Aceh itu kasih. Jadi ini dua kata dari bahasa Jawa. Ini itu butuh waktu yang sangat lama ya. Jadi kita harus punya alat untuk membatik ya, misalnya ini ya. Ada canting kayak gini ya. Canting itu ada beberapa ukuran, ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang sedang, ada ukuran besar. Lah kalau ini adalah ukuran yang sedang atau bisa disebutkan ukuran yang agak besar. Jadi mulai dari canting cecek, canting klowong, canting tembok itu fungsinya beda-beda. Ada yang buat garis saja namanya canting klowong, ada yang buat nitik-nitik namanya canting cecek. Kemudian ada yang buat ngeblok malam, misalnya mau latar putih seperti ini, butuh canting yang lebih besar buat ngeblok gitu. Kemudian bahannya seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau bikin batik, pilihlah kain batik yang katun atau sutra, bukan yang polyester. Dan selain memiliki karakteristik dan filosofinya tersendiri, ada pun kain khusus yang digunakan untuk membatik. Kain yang paling sering digunakan adalah kain mori. Kenapa sih kain mori? Kain mori ini memiliki serat kapas yang memiliki pori-pori yang dapat menyerap warna dengan baik, sehingga warna batik menjadi lebih cerah dan juga tahan lama. Selain itu, permukaan kain mori yang rata juga dapat memudahkan para pengrajin untuk membuat motif batik yang halus dan juga lebih detail. Selain mori, ada pun kain-kain lainnya yang bisa digunakan seperti primis, prada, namun mori tetap menjadi pilihan utama karena kualitasnya yang sudah teruji dan harganya yang relatif lebih terjangkau. Kalau di sini buat setiap pengunjungnya boleh nggak sih Bu kalau buat mau belajar batik? Boleh sekali. Dong mau coba? Mau banget Bu, saya tertarik banget sama buat belajar Yuk, batik. kita sekarang ke sini. Oke, matur suwun ya Bu. Sami-sami. Nah itu teman-teman, penjelasan dari batik. Istimewa banget kan batik di Indonesia. Nah sekarang kita menuju ke tahapan cara pembuatan dari batik tersendiri. Langsung aja yuk kita belajar membatik. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Lydia dan kali ini kita udah ada di tempat untuk pembuatan dari batiknya sendiri. Alatnya, alasnya dan juga buat cantingnya. Langsung aja ya kita belajar. Caranya gini, kita isi cantingnya ya. Kita memakai canting yang bahannya dari kuningan dan tembaga. Sementara cantingnya ini dari batang singkong. Oh, kalau misalnya pohon nggak singkong. dari batang singkong itu nggak Kan bisa? nggak ada ininya, nggak ada jedutnya di dalam. Jadi untuk memasukkan ini cantingnya dari yang itu. Nah, ini gini, diisi setengah gini, terus diangkat gini. Nah, kalau sudah sampai di posisi kainnya, posisinya miring gini, jadi pegangnya gini. Nah, Oh, nah, yuk bisa dicoba ya. yuk. Dicoba ya. Kasih. Ya, coba diisi setengah. Tempelkan. Ya. Ya, oke, sekali tarik garis.
Kalau SD yang sering main ke untuk belajar batik tuh dari mana aja ya Bu? Kalau SD masih sekitaran Yogyakarta. Nah itu dia teman-teman cara untuk belajar batik. Nah hal ini tuh paling seru banget kalau misalnya teman-teman bisa sambil jalan-jalan sama keluarga maupun teman-teman semua. Nah kalau ini bisa menjadi salah satu pilihan khusus untuk liburan teman-teman. Apalagi yang pasti bingungnya ke Jogja, selain ke Malioboro, selain ke alun-alun Kidul, kemana lagi ya? Tentu aja ke Kampung Batik. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam proses pewarnaan dari batik yang tadi kita udah buat ya. Bu, bisa dijelasin nggak Bu kalau yang lagi apa? Pertama kali masuk di sini untuk perendaman itu untuk membuka pori-pori biar lebih cepat masuknya warna. Mau tahu rahasia di balik keindahan batik? Dari proses pewarnaan batik itu bukan cuma soal warna loh, tapi juga tentang cerita dan budaya. Dulu, zaman nenek moyang kita bikin batik pakai bahan alami yang diambil langsung dari alam. Contohnya, dari kulit kayu dan juga daun. Sekarang kita punya banyak banget pilihan warna dari warna sintetis. Tapi filosofinya tetap sama. Setiap warna itu punya simbol-simbol tertentu. Misalnya, ada di warna biru, melambangkan langit yang luas dan juga kedamaian. Jadi, setiap kali kamu pakai batik, kamu kayak lagi mengenang sejarah dan budaya bangsa kita. Nah, itu dia prosesi pembuatan batik di Kampung Batik, teman-teman. Tertarik bukan dari mulai menggambar, pembatikan, pewarnaan, hingga pengeringan batik itu sendiri? Nah guys, setelah belajar membatik di Kampung Batik, sekarang saatnya kita berbelanja batik. Nah, salah satu tempat berbelanja yang biasanya dikunjungi banyak pengunjung ke Yogyakarta adalah di Malioboro. Nah, salah satu contohnya adalah di Pasar Beringharjo. Dan masih banyak lagi toko-toko yang menyediakan tempat berbelanja batik. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke Pasar Beringharjo. Let's go! Malioboro bukan sekadar tempat bersejarah yang wajib dikunjungi para wisatawan yang datang ke Yogyakarta, tapi juga sebagai saksi bisu perkembangan budaya Jawa, salah satunya adalah batik. Di semenjang Malioboro, antaranya ada Pasar Beringharjo dan juga Hamsa Batik, teman-teman Java bisa menemukan keindahan dan kekayaan dari warisan batik di Indonesia. Pasar Beringharjo dengan bangunan yang khas adalah surga bagi pencinta batik. Di sini, teman-teman Java bisa menemukan berbagai macam batik, diantaranya ada batik cap, batik tulis, hingga batik printing dengan berbagai macam motif yang sangat beragam, mulai dari motif klasik hingga kontemporer. Selanjutnya ada Hamsa Batik adalah salah satu toko batik tertua dan terbesar di Yogyakarta. Toko ini menawarkan koleksi batik yang sangatlah lengkap, mulai dari kain batik, pakaian batik, hingga aksesoris batik. Dengan mengunjungi Malioboro, khususnya area ini, teman-teman Java tidak hanya akan mendapatkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tapi juga akan lebih memahami tentang keindahan dan makna batik sebagai warisan budaya di Indonesia. Liputan hari ini kita telah menyaksikan keindahan dan kerumitan dari proses pembuatan batik. Setiap goresan canting menyimpan cerita dan makna yang mendalam. Belajar batik tidak hanya sekedar membuat karya seni, tetapi juga memberikan banyak manfaat. Selain melatih kesabaran dan ketelitian, membuat batik juga dapat meningkatkan kreativitas dan apresiasi terhadap seni. Maka, mari kita jadikan batik sebagai bagian dari kehidupan kita dengan mengenakannya, mengapresiasinya, dan juga turut melestarikannya. Jadi itu dia liputan kita hari ini. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Namaku Supri, S-nya skateboard. Ya, betul. Karena hobiku bermain skateboard untuk mengisi waktu luangku. Wah,
Jadi lapar nih. Pas banget. Cobain ah. Pesen wholemeal bread aja deh. Soalnya tanpa tambahan gula. Sambil nunggu pembuatannya, tinggal tidur kali ya. Dilihat dari pembuatannya, roti ini udah pasti sehat untuk orang yang sedang defisit kalori dan gula. Apalagi yang hobi olahraga aktif seperti aku. Menarik. Wih, udah jadi nih rotinya. Asik nih makan di sini. Barangkali Ariel Tatum lewat buat gantiin manis gulanya. Hahaha. Roti time. Roti gandum sehat, pilihanmu.